Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Anda mau melanjutkan pertanyaan dari salah satu jamaah kita. Apa manfaat rajin bersalawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tobat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tentang sholawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki banyak manfaat, karena ini adalah satu ibadah ya, yang utama, di mana kita pun diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi manfaat diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan kita. Kitalah yang merasakan betapa kehidupan di muka bumi ini, kehidupan di dunia ini, faedahnya benar-benar terasakan dengan adanya diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menerangkan kita tentang apa itu hak dan apa itu batil, menerangkan kepada kita tentang apa itu yang menjadi tuntunan beliau dan yang bukan menjadi tuntunannya. Telah menjelaskan kepada kita, bahkan telah berjihad haqqo jihadih wa nasahul ummah, dan juga telah menasihati umat dengan sebaik-baik nasihat. Itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersolawat kepadanya adalah suatu yang disyariatkan ya. Apalagi beliau alaihi salatu wassalam ya, adalah sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul mursalin, penghulu orang yang datang dahulu dan orang yang datang belakangan, pemimpin para nabi dan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah. Karena Allah hanya memiliki dua Khalilullah. Satunya yaitu bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam arti Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan yang kedua yaitu Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah Khalilur Rahman, Khalilullah Jalla wa ala. Maka faidah atau manfaat dan keutamaan membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tentunya ini termasuk menunaikan perintah Allah. Menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini bersama-sama dengan Allah. Allah pun bersalat kepada nabinya dan juga bersama para malaikat di dalam membaca sholawat ya. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat, sebagaimana dalam surat Al-Quran Allah menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, maka bersolawatlah kalian semuanya kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Maka sholawat di sini keutamaan yang pertama adalah, atau keistimewaan manfaatnya adalah menunaikan perintah Allah Jalla wa'ala. Karena Allah mengatakan ya, wasallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya ya, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, kemudian manfaat yang kedua, membaca salat kepada Nabi maka akan mendapatkan 10 salawat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat dari Allah kepada hambanya artinya Allah mengampuni hamba-hambanya. Bahkan ada yang menyebutkan Allah mengangkat derajat hambanya, mengampuni dosa-dosanya. Ini manfaat orang bersalat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersalat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang ketiga, masyaallah muslimin, ya, penanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salawat juga akan mendapatkan, orang yang bersalat akan mendapatkan syafaat Nabi, baik disertai dengan permohonan wasilah ataupun membaca salawat saja tanpa memohon wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis yang berkaitan dengan doa setelah adzan, kita tahu ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudah. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan ya, bahwa orang yang memintakan salawat atau bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memintakan wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan aw sa'ala lil wasilah haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa bersalawat kepadaku atau memintakan wasilah untukku, maka berhak baginya orang tersebut syafaatku kelak pada hari kiamat. Orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Ya. Ini orang yang meminta ini orang yang bersolawat kepada Rasulullah sekaligus memintakan wasilah untuk Rasulullah. Pun orang yang bersolawat saja secara umum tadi, sebagaimana hadis yang pertama tadi sudah disebutkan, barang siapa bersolawat kepada Rasulullah sekali maka akan mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali ya. Al jaza' min jinsil amal. Sebenarnya bukan dari sisi al jaza' min jinsil amal. Karena kalau al jaza' min jinsil amal sudah disebutkan bahwa al hasanah bi asri amsalihah, bahwa kebaikan itu 10 kali lipat kebaikan. Tapi di sini ya, balasan itu adalah karena semata-mata keistimewaan yang lain, keutamaan yang lain, kelebihan yang lain yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara manfaat yang lainnya, ma'asyiral muslimin ya, dia akan memperoleh kecukupan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Salah mutar dulu. Nanti biar dipotong enggak, Bos? Nah, maka dia nanti akan mendapat kecukupan. Bagaimana hadis dari Yaqub bin Zaid bin Talhah ya, At-Taimi, bahwasanya dia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seseorang atau Jibril utusan dari Rabbku datang kepadaku lalu berkata, tidaklah seorang hamba bersalawat untukku atau untukmu wahai Rasul 1 kali, melainkan Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lalu orang tadi bertanya, bolehkah aku jadikan 2/3? Bolehkah aku jadikan separoh, jadi setengah dari doaku itu untukmu, jadi setengah doaku hanya untuk sholawat kepadamu? Maka Rasul mengatakan, boleh ya. Beliau bersabda, boleh jika kamu mau. Lalu orang tadi bertanya lagi, bagaimana kalau aku jadikan 2/3 dari doaku untukmu? Bukan hanya setengah, sekarang 2/3 dari doaku untukmu. Ini untuk sholawat saja, untuk sholawat kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi, boleh jika kamu mau ya. Lalu orang tadi bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika aku jadikan seluruh doaku untukmu? Seluruh doaku untukmu. Jadi maksudnya semua doaku hanyalah sholawat kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu semoga Allah memberikan kecukupan bagimu terhadap keinginan dunia dan akhiratmu. Semoga Allah mencukupkanmu terhadap keinginan dunia dan akhiratmu. Hadis ini meskipun mursal ya, tapi sanadnya sahih ya, dan dikuatkan dengan hadis yang akan datang sesudahnya, yaitu tentang keutamaan salawat berikutnya, di mana keutamaan yang kelima atau tepatnya manfaat yang kelima adalah mengantarkan pembacanya menuju surga. Dan orang yang membacanya tidak akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak membacanya berarti dia telah tersesat dari jalan menuju surga. Tentang hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Ragima anfu rajulun." Celakalah seorang man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ragima anfu rajulin."
man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Celakalah seorang yang namaku disebut di sampingnya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nabi mendoakan doa kecelakaan. Ya, Nabi mendoakan di sini doa kecelakaan, kejelekan kepada orang yang bakhil, yang Nabi namanya disebut tapi tidak dijawab dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung orang yang banyak bersolat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terutama di sini adalah para ulama, para ahli hadis. Karena tidaklah ulama ahli hadis membaca kitab-kitab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali akan membaca sholawat. Karena setiap kali membaca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan bersolawat terus. Maka mereka sangat, di hari-hari mereka dipenuhi dengan membaca sholawat. Maka baca sholawat di sini bukan berarti dikhususkan dengan dalam arti jamaah kumpulan untuk bersolawat, tidak. Tetapi bersolawat di sini dalam arti adalah karena kita memang bersolawat, ya, dalam arti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pujian yang memang dibolehkan. Ya, karena kalau kalimat-kalimat sholawat yang dibacakan untuk Nabi kita SAW terkandung di dalamnya pujian yang berlebihan, itu pun masih seharusnya untuk kita tidak membacanya. Hanya masih dipertanyakan akan faedah atau tidaknya, karena yang dimaksud sholawat yang bermanfaat, berfaedah, punya manfaat tadi adalah sholawat yang jelas hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jaminan dari orang-orang tuliskan kitab, gitu kan? Bukan sekedar dongengan atau istilahnya bumbu-bumbu pemanis dari sebuah tulisan atau karya-karya yang tulisannya sifatnya memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi ternyata, tetapi solawatnya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang dimaksud kita di sini semua adalah solawat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi pernah ditanya, bagaimana aku harusnya bersolawat kepadamu wahai Rasulullah, yaitu hadis bagaimana dari sahabat Bushr, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Rasulullah pernah mendatangi kami di saat kami berada di majlis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bushr bin Sa'ad ditanya atau bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memerintahkan kami untuk bersolat kepada engkau wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, lantas bagaimana cara kami bersolat kepada engkau? Bagaimana cara kami bersolat kepadamu wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah bersabda, ucapkanlah salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini bacaan apa hadirin? Ini bacaan apa ma'asyiral muslimin? Ini bacaan tasyahud akhir. Inilah salawat yang dianjurkan, diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang cinta kepada beliau, kalau kita memang benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan kita pun bersolawat dengan salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tadi menjamin dengan banyak hadisnya. Yang Nabi mengatakan, barang siapa yang namaku disebut sampingnya lalu dia tidak bersolawat kepadaku dengan mengatakan bakhil. Nabi pernah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang namaku disebut di sampingnya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Minimal adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal adalah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang paling singkat. Kalau ingin sempurna, sebagaimana diajarkan Nabi tadi, seperti salawat yang ada dalam tasyahud akhir, seperti yang orang kenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Inilah salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang faedah petang dia selalu bersalawat pada Rasulullah. Karena diantara zikir pagi dan petang yang dibaca oleh seorang mukmin adalah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara manfaat yang lainnya, ya, akan mendapatkan, ya, kelanggengan cinta. Artinya menambah langgengnya cinta dia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menambah dan melipat gandakannya. Karena tidaklah seorang yang cinta biasanya selalu akan menyebut
menyebut namanya. Dan diantara cara kita menyebut nama Nabi adalah dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Tidak sekedar menyebut namanya, tapi dengan bersolawat kepada baginda SAW. Tidaklah kita bersolawat berarti kecuali akan menambah cinta, karena kita selalu menyebutnya, menyebut nama Rasulullah SAW. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudar bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Dan Adnan masih keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, pemirsa dan penanya ya, yang menanyakan tentang manfaat bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah terus bersolawat kepada Rasulullah, karena sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya malaikat ini adalah menyampaikan salat dan salamnya umat Nabi SAW kepada nabinya SAW. Rasulullah pernah bersabda, inna lillahi malaikatan sayahin fil ardi yuballiguni min ummati salam. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang terus berkeliling di muka bumi, berputar berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku atau menyampaikan salam dari umatku yang disampaikan kepadaku. Subhanallah. Betapa ya besar manfaatnya salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah hikmah mungkin di antara kenapa kita tidak harus berkunjung ke makom atau kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua kita juga mampu untuk ke sana, untuk berkunjung ke Baitullah, kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua bisa. Maka di antara manfaatnya adalah Allah telah mentugasi malaikat, yang tugasnya malaikat ini adalah berkeliling di muka bumi ini untuk menyampaikan setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin. Semoga bisa dipahami ya, dan menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi SAW dengan solawat dan pujian yang memang dituntunkan dan diizinkan oleh syariat ini. Karena bagaimanapun kita tidak boleh melebih-lebihkan Nabi kita, melebihi kedudukan dan ketinggian yang memang Allah telah tetapkan. Sebagaimana seorang mukmin tidak boleh hulu, berlebih-lebihan di dalam ibadah, demikian pula tidak boleh hulu di dalam pujian kepada Nabi SAW. Karena kita adalah umat yang wasata, umat yang moderat, umat yang pertengahan, sehingga tidak terlalu hulu berlebihan, tidak juga terlalu meremehkan. Kita umat yang pertengahan, selalu berusaha memuji Nabi-Nya SAW, tapi dengan pujian yang diizinkan di dalam syariat ini. Itu tentunya yang pertama, yang paling mudah adalah dengan bersolawat kepada Nabi sesuai dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.